hari ini, balik ke tema adalah Yehova Allah kita. Jadi yang benar itu bacanya Yehova. Kalau teolog-teolog Amerika dia akan bacanya Yahweh, ya. Kenapa? Karena ada transliterasi yang bercampur dengan bahasa Yunani. Penyebutan kata Yahweh itu baru ada abad ke-18, ya. Tetapi sebelumnya tanda bacanya itu membacanya ya Yehova. Dan masalahnya kalau ditanya, nah orang Ibrani, orang Yahudi baca gimana? Orang Yahudi nggak pernah berani baca itu, ya. Jadi nggak berani baca, ya itu tulisannya itu pokoknya. Tulisannya itu, makanya dikasih tanda bacanya seperti itu, ya dikasih tanda bacanya sehingga bacanya Yehova, gitu ya. Karena memang nggak boleh disebutkan dalam dengan mulutnya itu. Jadi kalau ketemu kata Yehova pasti akan bunyi Adonai, ya, atau menjadi Hashem, sang nama, begitu ya. Nah, jadi supaya ngerti. Nah nanti kalau Anda lihat, kalau ditulis tetap tulisannya ya Yod-Heh-Vav-Heh. Kalau diterjemahkan, kalau di Jerman ada Alkitab bahasa Jerman ELB 71 itu, maka di dalam ELB 71 tulisannya Yehova, bukan Yahweh. Ya, jadi kata Yahweh itu memang dari Amerika pokoknya ya. Kalau di Eropa ya bilangnya Yehova. Nah, karena memang tulisannya, transliterasinya, cara bacanya memang Yehova. Tanpa tanda baca pun itu akan bunyinya Yehova, ya, bukan Yahweh, bukan begitu ya. Nah, mengapa haleluya? Karena ada di belakang. Eliyah, haleluya. Begitu di depan maka jadi Y, di belakang jadi Ya. Begitu ya. Kok bisa begitu ya? Bisa begitu ya. Pokoknya begitu. Kalau bahasa itu jangan ditanya kok bisa begitu. Itu udah aturannya begitu ya. Nah, itu sudah aturannya dari sononya. Jadi kalau di belakang jadi haleluya. Tapi kalau di depan bukan Yahosua tapi Yehosua. Itulah sebabnya namanya Yehosua. Ya. Yehosua itu Yehova Yasya. Tadi kita baca dalam Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan yang menyelamatkanmu, Yehova Yasya. Ya. Kalau di dalam karena itu sebuah kata bentukan ya, jadi kata dasarnya Yasya, maka jadi Mowosia ya, tetapi tetap disebutkan Anochi Yehova ya, Anochi Yehova Vaen mi baladai Mowosia. Nah, Mowosia ini adalah sebuah kata kerja verb ifil participle maskulin singular. Tadi kata dasar Yasya, jadi Yehova Yasya. Nah, itu aja. Jadi Yehova Yasya jadilah Yehosua. Ya. Kata Yehova Yasya disambung jadi Yehosua. Gitu. Makanya kalau Anda lihat kitab Yosua di dalam bahasa Ibrani, tulisannya bukan Yosua begitu, atau bukan Yesua, tapi Yehosua. Kenapa bukan Yahosua? Ya karena di depan Yehova Yasya. Gitu ya. Jadi jangan ditanya mengapanya, karena itu sudah aturannya begitu. Nah, kalau kita memahami hari ini bahwa ternyata nama Tuhan kita adalah Yehova, bukan Allah. Nah, Allah itu bukan nama, Allah itu adalah title. Makanya di dalam Al-Quran pun, ya, orang Kristen disebutkan sudah memanggil Yesus sebagai Allah, ya. Di dalam surat Al-Maidah 72 itu, telah kafirlah orang yang berkata bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Jadi sebelum Muhammad lahir, orang Kristen sudah menyebut Yesus sebagai Allah. Ya, jadi jangan ribut gitu. Nggak bisa dipertentangkan. Muhammad belum lahir, orang Kristen sudah menyebut Yesus adalah Allah. Nah, kemudian Muhammad memonopoli kata Allah itu hanya bagi orang Islam. Nah, itu terserah Anda. Kalau Anda mau dimonopoli, boleh. Kalau saya tidak suka dimonopoli. Ya, nah, kalau ada orang tiba-tiba ngaku anak saya,
Datang keriting hitam, mimi apa namanya, ingusan gitu. Papi, papi, datang gitu. Nanti dulu, kamu siapa? Wah, aku ini anakmu. Oh, anak dari mana? Dia bilang, aku ini anakmu. Papi dulu tuh sama orang Eritrea itu. Nanti dulu. Tes DNA dulu. Wah, bukannya menghina, saya tes DNA dulu. Kalau kamu tak angkat anak, nggak masalah. Tapi kalau kamu ngaku anak kandung saya, nanti dulu. Kapan saya tidur sama mak lu, ya kan? Nah, itu jangan orang, kita ini orang Kristen kebiasaan kalau ada orang ngeklaim terus kita ikut. Oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Ya, dari zaman Paulus itu, Paulus sudah berkali-kali mengingatkan, jangan melampaui pesyat. Ada yang tertulis. Jadi jangan orang mengklaim, lalu kita iyakan. Nah, jangan. Banyak sekali iman Kristen kita mengiyakan, mengaminkan apa klaim-klaimnya orang. Asal ada pendeta datang, dia bawa ajaran, terus Anda aminkan, Anda pikir itu dari firman Tuhan. No, Paulus berkata, jangan melampaui pesyat. Ada pendoa syafaat, dia bilang, suara Tuhan berkata, ada, wah, langsung tepuk tangan. Itu pernah ya, waktu saya ada melayani di gereja besar gitu ya, tiba-tiba lagi pujian penyembahan, wah, itu rasa hadirat Tuhan gitu kan, ambience-nya enak banget gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang berdiri, ya, terus dia maju ke depan dengan ini kan, dengan PD-nya, terus dia ambil mic-nya, si WL-nya melongo sampai, terus dia ambil, Tuhan berkata. Ya, saya langsung ke belakang. Waktu itu saya tugas sebagai ininya ya kan, sebagai asyir gitu ya. Saya sebagai diaken di gereja itu, terus saya bertanggung jawab atas ibadah hari itu, ininya jadi koordinator ibadah hari itu. Terus saya langsung lari ke belakang, matikan mixernya, mematikan. Oh, tapi orang sudah tepuk tangan semua, Tuhan berkata, orang tepuk tangan semua. Nah, jadi hati-hati. Bahkan di dalam lingkungan anak-anak Tuhan sendiri, ada banyak klaim-klaim yang mengatasnamakan Tuhan. Nah, kita harus hati-hati dengan klaim-klaim seperti itu. Itulah sebabnya ada kelas evangelis yang kita buat, ya bulan Juli ini kelas terakhir, tapi sudah penuh. Ya, jadi kita, kalau Anda mau daftar sekarang untuk bulan September. Nah, siapakah nama Tuhan kita? Nama Tuhan kita adalah Yehova. Makanya Yesus berkata dalam doanya kepada Bapa, ya, aku telah memperkenalkan engkau kepada dunia ini. Nah, nanti orang Islam akan berkata, tuh kan, tuh mengenal engkau Allah yang benar. Sebentar, Yesus ngomongnya itu bukan Allah loh, karena Yesus berbahasa Yunani. Yesus berkata itu adalah Theos. Aku telah memperkenalkan engkau adalah Theos yang benar, bukan Allah yang benar. Ya, nah, jadi orang Islam juga nggak bisa bilang tuh kan Allah kan, enggak. Yesus saat itu berkata Theos, tidak berkata Allah. Tidak sekalipun Yesus melafalkan kata Allah, karena Yesus tidak pernah berbahasa Arab. Ya. Nah, kita kembali ke dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Ya, dikatakan akulah Yehova Elohim yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Itulah hukum yang pertama. Ya, itulah hukum yang pertama. Akulah Yehova Elohim yang mengeluarkan, yang membawa engkau keluar dari rumah. Harus jelas. Tujuannya dari para penganut nama Yehova ini atau nama Yahweh ini adalah supaya jelas nama Allah kita. Jangan latah. Betul, itu tujuannya baik. Ya, dan saya mendukung itu sebetulnya. Nah, namun memang banyak orang Kristen, orang-orang gnostik, orang-orang yang sinkretisme, apa itu menyamakan semua agama itu sama. Oh, semua agama itu baik. Ingat waktu saya diinterview sama Metro TV, sama Jawa Pos, sama TV One, bukankah semua agama baik? Saya bilang nggak ada agama yang baik. Tidak ada agama yang baik. Semua agama itu membawa orang kepada kejahatan. Semua agama itu membuat orang melakukan kejahatan atas nama Tuhan. Mau agama apapun, termasuk agama Kristen. Itulah sebabnya Yehova Elohim itu memperkenalkan dirinya, ngomong itu pertama kali
Kalau di dalam Targum itu jelas, this is the first word of Jehovah. Inilah kalimat pertama dari Yehova. Hukum yang pertama maksudnya ya. Akulah Yehova Elohim. Supaya jelas siapa yang kita sembah, siapa yang kita tuju. Yehova Elohim. Masalahnya di zaman Muhammad tidak ada tanah dalam bahasa Ibrani. Adanya dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Latin, yaitu Perjanjian Lama, dan dalam bahasa Aram. Tidak ada tertulis Yehova di situ. Makanya Muhammad tidak tahu bahwa nama Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud adalah Yehova Elohim. Bahkan Yesus pun menyebutkannya dengan sebagai Bapa. Ya, Yesus itu tidak pernah memanggil Yehova itu Tuanku, nggak pernah. Sebagai kata ganti Yehova, kalau orang-orang itu memanggilnya Adonai atau Hashem, Yesus mengatakan Bapa. Dia menyebutnya Bapa. Jadi Yesus mengatakan engkaulah Bapa, Allah yang benar. Ya, kalau dalam dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena kata Allah itu sudah dibahasa Indonesiakan. Jadi jangan salah. Lo KBBI yang sekarang itu kadrun. Ya, jadinya bingung ya KBBI itu. Indonesia itu banyak mengadopsi tapi sambil framing ya. Ngeri ya, itulah kerja khilafah. Itulah sebabnya kita setiap hari harus berdoa. Tetapi Anda harus tahu bahwa Allahmu bernama Yehova. Ya, dan Allah adalah sebuah title seperti Presiden Jokowi, Allah Filistin, Allah Amalek, Allah orang Israel, yaitu Yehova. Allah Filistin, Dagon, Allah Amalek, Baal. Allah Arab yang sejatinya adalah Hu-Baal dari Nabatean. Karena mereka Allahnya orang Quraisy adalah nenek moyangnya orang Quraisy itu orang Nabatean, dan mereka menyembah Hu-Baal yang punya anak Alat, Manat, dan Usa, dan mereka menyebut Hu-Baal itu sebagai Allah. Hu-Baal itu disebut Allah, sama seperti orang-orang Aram memanggil Molok sebagai Elah. Elah itu bahasa Aram ya, dan Allah itu bahasa Arab. Nah, itu seperti itu. Jadi Allah, Elah itu sama, ya, bukan nama. Nanti kalau Anda lihat di dalam Daniel 2-7, Esra 4-7 pun tidak ada kata Yehova di situ, karena Daniel 2-7, Esra 4-7 ditulis dalam bahasa Aram, dan kata Yehova itu hanya ditulis di dalam bahasa Ibrani. Ya, nah, jadi itulah tradisi rabbinik memang seperti itu. Tetapi kita harus tahu bahwa nama Allah kita adalah Yehova. Dan nanti kita baca, Yesus berkata, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Siapa? Karena Yesus tidak melafalkan kata Allah loh. Yesus melafalkan kata Theos, engkaulah Theos yang benar. Bapa, engkau adalah Theos yang benar. Lalu ayat 12 berkata, aku telah memperkenalkan namamu yang kau berikan kepadaku. Di dalam Yohanes 17 ayat 12. Namamu, kita tahu namanya adalah Yehova yang kau berikan kepadaku. Tadi kita baca dalam Yesaya 43 ayat 11, ulangi lagi. Akulah Yehova yang menyelamatkanmu. Lalu dalam Matius 1 ayat 21, malaikat datang sama Yusuf. Kasih nama dia Yesus. Karena ia yang menyelamatkan umatnya. Yesus itu adalah gramatikal bahasa Yunani dari Yesua. Yesua ditambahin S, karena kalau perempuan itu akhirannya A, kalau laki-laki S. Petra itu perempuan, Petrus itu laki-laki. Maria itu perempuan, Marius itu laki-laki. Ya. Theodora itu perempuan, Theodorus itu laki-laki. Jadi kalau pakai Yesua bahasa Ibrani, itu jadi perempuan, nggak boleh dalam bahasa Ibrani. Jadi dalam bahasa Yunani kata Yesua hanya harus ganti us, jadi Yesus. Transliterasinya begitu, ya.
Makanya ikuti kelas evangelis ya, nanti supaya bingung asal usulnya urut-urut. Nanti saya kasih jelaskan urut satu-satu ya. Jadi sebetulnya memang itu nama itu Yesua. Makanya saya tidak pernah menyalahkan bagi teman-teman yang berdoa di dalam nama Yesua Hamasyah ya. Karena memang kalau menyebut Yesus Kristus, maka tidak artinya ya cuman Yesus sebagai nama saja, proper name, dan Kristus yang artinya yang diurapi ya. Tetapi begitu kita merujuk ke Yesua Hamasyah, oh itu artinya dalam banget ya. Yesua Hamasyah itu ada punya arti yang lebih dalam lagi. Itulah sebabnya waktu Musa bertemu dengan Yehova Elohim pertama kali di gitu ya, Musa tanya, siapakah sang Adonai? Ini berkata, akulah Yod-Heh-Wah-Weh, Yahuwah. Level ya dalam menafsirkan literatur Yahudi, Pardes ya, dan gematria, Pardes dan Kabalah. Yang terakhir itu adalah gematrianya, Kabalah itu gematrianya. Nah, jadi saudaraku, hari ini kita mau belajar satu, akulah Yehova Elohim yang menuntunmu keluar dari Mesir. Ya, kita harus tahu dengan pasti bahwa namanya adalah Yehova, dan nama Yehova itu diberikan kepada Yesus. Jadilah kita tahu Yesua Hamasyah. Ya, nanti kapan-kapan kita belajar nama Yesua Hamasyah. Ya, dan Yehova satu-satu ya, kita pelan-pelan. Ini hanya pengenalan saja. Nah, kita belajar cuma nama Yesua Hamasyah. Mengapa kita memahami Yesua Hamasyah? Itu nanti kita belajar. Tetapi memang nama itu ya, nama Yesua, nama Yesua Hamasyah diberikan dari nama Yehova, yaitu Yehova Yasyah, jadilah Yesua. Maka itu saudaraku, kita harus tahu alamatnya kita. Kita punya Allah yang ada namanya. Dan nama itu adalah sebuah panggilan, sebuah otoritas. Ada banyak Allah di muka bumi ini. Pada siapa engkau berdoa? Ada banyak agama, tetapi bahkan orang Kristen pun belum tentu dia percaya kepada nama itu. Makanya saya selalu berkata kepada saudara-saudara sekalian, jangan beragama, karena agama itu buatan manusia, walaupun dia membaca nama-nama ini. Saudara tahu, beberapa gereja di Eropa ini, majelisnya itu percaya dengan Tuhan, dengan Allah, tetapi bukan yang Yesus Kristus, walaupun mereka ada di gereja. Itulah yang terjadi. Mereka menganggap sinkritisme semua agama itu sama. Gnosticism ya. Tapi di satu pihak lawannya agnosticism. Orang-orang yang ya pokoknya aku percaya Tuhan, tapi yang invisible itu kita nggak tahu Tuhan yang mana. Yang agnostik itu ya. Jadi dia setengah ateis, tetapi ya percaya Tuhan lah. Ada sesuatu yang mengatur dunia ini. Itu tandanya Anda tidak mengenal Tuhan. Ya. Tetapi ada orang yang bolak-balik menyebut nama Yesus Kristus sekalipun, apakah dia mengenal Yesus? Belum tentu. Makanya Yesus itu, Yehova Elohim itu ngomong dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2. Akulah Yehova Elohim. Tapi ada kelanjutannya, yang menuntun engkau keluar dari perbudakan Mesir. Yesus Kristus yang menebus semua dosamu, yang mengeluarkan engkau dari semua dosa-dosamu. Dari kehidupan saya, masa lalu saya, yang penuh dengan dosa. Tapi banyak orang yang tetap hidup bergelimang dengan dosa, sehingga dia tidak mengenal Yesus yang mana. Dia tidak mengalami Yesus. Yang pertama adalah itu. Ya, Yesus yang mana yang Anda sembah? Ada banyak sekali nama Yesus juga di muka bumi. Yesus Pedro Yesus, Yesus de Jose, atau Yesus yang mana? Yesus yang disebut Kristus. Nah iya, tetapi Yesus disebut Kristus yang mana? Ada Yesus yang disebut dengan Barabas, ya,
ada Yesus yang lain. Anda mau Yesus yang mana? Jadi yang pertama, Anda harus jelas bahwa Yesus yang mengeluarkan, yang menebusmu dari dosa. Ya, karena tidak semua orang percaya bahwa Yesus itu menebus dosa-dosa mereka, termasuk orang-orang Islam. Ya, Yesusnya bukan menebus dosa. Itulah sebabnya ada yang kedua yang Anda harus tahu, bahwa Yesus itulah yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau Anda berkata Yesusnya itu adalah yang Sabellian Oneness Trinitas, salah. Karena Yesus memberikan ciri-ciri dirinya adalah satu, yang menebusmu, ya. Dua, Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau Yesusmu tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, maka dia bukan Yesus yang kita tunggu. Nah, makanya itu setiap hari kita belajar nanti ya. Nah, nanti kita tiap hari belajar, nanti nyampe penggenapan itu. Cuman dalam minggu ini kita belajar yang 10 hukum Taurat itu ya. Tetapi nanti kita belajar sampai apa sih penggenapan apa. Yesus harus menggenapi semua hukum Taurat. Ada 613 mitzvot dalam Taurat yang Yesus harus genapi, tidak boleh dilanggar. Nah, nanti kita besok belajar tuh hukum Taurat tadi, nanti ya selanjutnya. Nah, nanti jadi saudaraku, akan unik sekali bagaimana kemudian para teolog di zaman Yesus memaksakan tafsirannya untuk digenapi oleh Yesus, dan Yesus tidak mau. Nah, dia datang, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan tafsiranmu. Jadi Anda harus kenal Yesus yang menggenapi hukum Taurat, bukan Yesus ajaran Bapak Gereja. Ya, kalau Anda menggenapi Yesus Bapak Gereja, nanti Anda bingung. Nanti bisa meleset jauh sekali. Itulah sebabnya orang-orang dari agama lain, dari agama Islam, dan orang-orang liberal mengolok-olokmu. Karena ketika ditanya Yesus yang mana, Anda bingung Yesusnya yang mana. Ingat-ingat ya, ada dua ciri, yaitu akulah Yesus, akulah Yehova yang menebusmu. Satu, yang menebus hidupmu, artinya dia menebus dosa. Matius 20 ayat 28, ya, untuk menjadi tebusan. Yang kedua, Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Yesusnya bukan yang ini, dua ini, maka Anda punya Yesus yang lain. Sekalipun itu ciri-cirinya 25 Desember, apalagi 25 Desember Yesusnya. Yesusnya, nah itu beda banget. Ya, jadi Anda harus punya dua ciri Yesus ini. Satu, Yesus yang menebus hidupmu, yang ada di Yohanes 17, ya. Dua adalah Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena dari dua ini itu sudah cukup. Yang selebihnya itu pernak-pernik adalah cara persepsi Anda. Ya, Oneness, Sabellian, Trinitas itu adalah persepsi Anda. Tapi yang paling penting adalah Yesus yang harus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Walaupun Yesusmu Trinitas, tapi Yesusmu tidak menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, itu bukan Yesus yang kamu tunggu. Tapi kalau Anda mau tunggu itu pun terserah. Ya kan, saya dari gereja Trinitas ya, jadi jangan bilang saya anti Trinitas. Saya dari gereja Trinitas, saya ditapiskan, saya dibaptis di gereja Trinitas, dan saya ditapiskan di gereja Trinitas. Saya sekolah teologi S1, S2, S3, saya di sekolah teologi Trinitas. Jadi saya tidak anti Trinitas, saya hanya berkata, walaupun Yesusmu Trinitas, kalau Yesusmu tidak mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, ya, dimakamkan di rahim bumi hanya 2 malam 1 hari, itu bukan Yesus yang kau tunggu. Harus 3 hari 3 malam. Itulah sebabnya kita harus memahami akar Ibrani. Itulah, nah, tiap hari, tiap pagi saya ajarkan kepada Anda. Ingat-ingat, satu, Yesus yang menebusmu dari dosa-dosamu, dari perbudakan Mesir. Ya. 2, Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu harus tepat. Masalahnya Anda sendiri kan nggak tahu kan hukum Taurat yang mana yang digenapi oleh Yesus. Banyak yang bingung, makanya Anda terus mau ngotot-ngotot belajar yang lain. Oh jangan,
Jangan gak usah belajar bahasa Arab. Buat saya kalau saya ingin jadi orang Islam, nggak perlu. Saya sampai bilang saya meyakinkan Anda. Kadang-kadang orang suka ngatain saya sombong ya. Itu salah cara berpikirnya ya. Saya berkata, berapa banyak yang kalian baptis dengan berusaha belajar bahasa Arab. Saya itu membaptis lebih banyak daripada orang yang katanya jago bahasa Arab. Kenapa? Karena kita kata-kata yang meyakinkan. Anda tidak perlu demi mengangkat produk Anda. Itu namanya sales kelas bawah, kelas murahan. Sales yang mencari kelemahan orang lain untuk mengangkat produknya dirinya sendiri adalah marketing yang produknya jelek. Itulah sebabnya banyak pendakwah-pendakwah agama lain yang suka menjatuhkan, berusaha mencari-cari kelemahan di dalam Alkitab. Dia pakai ayat Alkitab, mereka untuk menginjili Anda, memurtadkan Anda, membawa Anda kepada agama mereka. Tapi dengan cara menjelekkan agama lama. Makanya saya bilang sama murtadin, saya tidak suka kasih murtadin itu suka tampil di YouTube saya ya. Bukan mereka jelek, bukan. Saksian sekali saja, tapi saya nggak mau izinkan 2 kali, 3 kali, berkali-kali saya nggak izinkan. Kenapa? Belum waktunya, kamu bertobat dulu, pemuritan dulu. Ya, bahkan orang yang sudah saya baptis itu pun ya, yang namanya Yohanes tadi itu pun setelah dia sudah sekolah teologi ya, sudah selesai master teologi baru saya ajak ngajar di tempat kita. Itu udah 5 tahun tobat. Saya ajak ngajar kemarin kan. Supaya jangan terlalu cepat. Ya, Anda belum tahu kualitasnya dia, nggak taunya cuma cari duit, repot. Jangan diajar dulu, nanti lihat tadi diajar, karakternya dia berubah, metanoia. Begitu ya. Nah, demikian juga dengan Anda sendiri. Jangan-jangan Anda Kristen dari lahir, tapi Anda sendiri belum dewasa rohaninya. Anda sendiri nggak ngerti Yesus yang mana yang Anda sembah. Pokoknya latah Yesus dengan iman. Oh, nggak bisa begitu. Memang kita diselamatkan oleh iman, tapi asal imani saja, itu bahasanya berbeda. Kita diselamatkan oleh iman, tapi bukan imani saja. Bukan. Paulus berkata, ujilah segala sesuatu. Uji segala sesuatu dalam hidupmu. Pengajaran-pengajaran yang ada. Dengan apa ngujinya? Yang tertulis. Bolak-balik, aduh ini Pak Paul ini ekstrim banget. Ya, ekstrim masalah logos itu ya. Anda harus setia kepada logos. Peshat, bahasa Ibraninya itu. Peshat itu pahami, baca yang tertulis, pahami dengan baik-baik, jangan meleset. Begitu Anda meleset yang tertulisnya, nanti artinya jauh sekali. Ya, makanya teman-teman kembali, ayo tiap hari baca Alkitab. Logos itu dibaca tiap pagi yang benar, yang tepat. Ya, logos itu. Saya bisa meleset nggak? Bisa. Saya bisa meleset karena kan saya kan hidup dengan dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran. Saya bisa nggak meleset dari yang tertulis? Bisa. Makanya setiap kita harus menguji. Ya, jangan pernah kagum sama pengkhotbah. Anda boleh suka dengan ajarannya, tidak boleh kagum sama orangnya. Begitu dia ngajar salah, Anda nggak ngerti. Saya dulu kagum banget sama beberapa hamba Tuhan ya, dan saya bersyukur mereka jatuh dalam dosa. Itu mengajarkan kepada saya, jangan pernah kagum sama manusia. Jangan pernah kagum. Wah, ini sahabat saya, Andrew Little itu yang di Berlin itu ngamuk, marah besar sama saya, gara-gara saya ngaku Nabi ke-26. Yang dia marah bukan saya ngaku jadi nabinya. Yang dia marah, dia mengira saya sedang narsis mengagumi diri saya sendiri, mengajak Anda jadi pengikutnya saya. Jadi seperti saya ini orang kelainan jiwa yang lagi ngaku dirinya Nabi, merasa dirinya Nabi, ngajak Anda untuk ikut sama saya. Jadi wah marah besar, itu sahabat baik bener ya sama saya, sahabat baik bener. Itu marah besar. Dan itu benar, dia harus marah supaya saya jangan kebablasan, jangan membawa orang datang kepada saya. Itu benar. Yang dia lakukan itu di dalam kasih, bukan saya percaya dia tidak sirik, dia nggak punya kepentingan sirik dengan saya, nggak ada kepentingannya. Tetapi itulah yang benar. Jangan pernah kagum sama orang. Dengan Anda lihat ada pendeta yang hebat, ya jangan kagum.
Karena suatu ketika dia meleset, Anda nggak nyadar. Logos itu penting ya, pesyat. Makanya Paulus 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui yang tertulis. Itu artinya pesyat. Pesyatnya kudu bener. Orang Yahudi pun tahu itu. Nah, terakhir, tadi kan ada dua. Anda harus tahu Yesus yang menebus, dua, Yesus yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Dan yang ketiga, Anda harus ukurkan kebadan Anda. Anda cuma tahu itu sebagai teori atau tahu karena Anda ngalami. Kalau Anda tahu itu sebagai teori, itu juga nggak ada gunanya. Anda nggak kenal. Anda tidak menghidupinya. Tapi kalau Anda tahu sebagai kehidupan Anda, itulah namanya rema. Anda menghidupi Yesus yang menebusmu dari tanah Mesir, dari perbudakan dosa. Yesus yang menggenapi hukum Taurat, karena kita pun harus sempurna seperti Bapamu sempurna. Wih, ngeri, akulah Yehova yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Dan engkau harus sempurna seperti Bapamu sempurna. Makanya Yesus memanggil Yehova itu Bapa ya. Memanggil Yehova itu Bapa, bukan Tuhan ya. Yesus nggak pernah manggil Bapaknya Tuhan, nggak pernah. Yesus itu memanggil Yehova itu sebagai Bapa. Ya. Nah, tapi ada orang-orang yang bilang Bapak Yahweh. Ya itu keliru menurut saya. Kenapa? Karena kalau Anda, coba Yesus pernah nggak bilang Bapak Yahweh? Nggak pernah. Sebab kalau Yesus memanggil Bapak Yahweh, berarti itu adalah omnya dia, yang kemudian diangkat jadi Bapa. Ya, kayak kalau keponakan kami itu, kalau manggil istri saya Mama Ana. Kenapa manggilnya nggak Mama? Tapi manggilnya Mama Ana. Karena dia punya mamah yang asli. Dan mamanya asli itu namanya Yaya. Kita akan dipanggil Mama Yaya. Nggak ada. Dia manggil Mama. Udah tahu itu mama yang asli. Begitu Mama anak, maka itu mama yang mama angkat. Nah, kalau Anda bilang Bapak Yahweh, berarti Yehova itu adalah Bapak angkatmu. Cukup panggilnya Bapak saja. Hidupilah itu. Itu kan sudah jelas namanya. Oh ya, kita sudah tahu. Kalau Anda tanya siapa nama Bapak saya, Yehova. Kan begitu kan? Kalau Anda tanya siapa, itu kan kemarin ada satu pendeta yang ngomong saya anaknya iblis. Salah, saya anaknya Teguan. Dia kan bilang saya ini anaknya Teguan, bapak saya namanya Teguan, bukan iblis. Jadi kalau ditanya papamu siapa? Teguan. Bapak saya bukan iblis, bukan marga I, bukan ya, marga iblis, bukan. Bapak saya itu Teguan, marga Cang. Ya. Jadi kalau ditanya, tapi apakah saya manggil Papa Teguan? Nggak pernah. Kalau saya manggil Papa Teguan, itu berarti dia om saya. Ya, saya manggilnya Papi. Udah cukup, nggak pakai belakangnya lagi. Ya, itulah papi saya yang asli, yang kandung. Dan saya tidak pernah seumur hidup saya manggilnya Papi Teguan. Nggak pernah. Nggak pernah dari saya lahir ceprot sampai meninggalnya beliau, saya nggak pernah berkata Papi Teguan. Nggak pernah. Saya selalu berkata Papi, dan dia tahu saya memanggilnya. Ada banyak Papi, ya di situ ada banyak orang laki-laki. Terus saya keluar dari kamar, Pipi, Papi. Maka yang tengok bukan Papi, bukannya si Broto atau si Akyong, si Akai, enggak. Yang jawab akan yang namanya Teguan, Papi saya. Iya, kenapa? Walaupun saya cuma bilang Papi, yang jawab pasti Papi saya. Nggak mungkin orang temennya dia di situ jawab, iya anakku, nggak mungkin. Tapi Papi saya, walaupun saya nggak bilang Papi Teguan, saya nggak pernah bilang begitu. Kenapa? Karena kami menghidupi intimasi itu. Papiku tahu suaraku ketika manggil, dan saya tahu begitu yang manggil orang lain, yang jawab orang lain, saya tahu itu bukan papiku yang manggil, dia manggil orang lain. Itulah Bapa. Karena ada intimasi, itulah identitasmu. Makanya harus menghidupi. Kiranya rema dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini membuat Anda punya hubungan yang intim dengan Yehova Elohim yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, dan kita boleh memanggilnya Bapa. Yehova ini kita boleh panggil Bapa, dan itulah Bapa yang menebusmu. Ya, haleluya.